Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Hiasra Falajra di channel Modal Komik Doang. Dan hari ini kita bakalan melakukan segmen meriang atau modal review doang. Dan ya, kita langsung saja, nggak usah berbahasa basi. Apa yang bakal kita bahas hari ini? Komik apa yang kira-kira akan kita bahas hari ini? Sekarang saya bakal ngomong dulu deh ke kalian. Mungkin kalian pernah dengar gak sih cerita tentang Batman yang kecanduan narkoba? Mungkin kalian pernah denger lah di TikTok seliweran, apa di Facebook mungkin, atau di mana. Mungkin kalian pernah dengar karena ini ceritanya benar-benar famous banget, benar-benar ikonik. Dan ya sekarang saya pengen bahas cerita itu. Namanya Batman Venom. Bukan untuk bukan untuk membingungkan, tapi Venom ini bukan Venom musuhnya Spider-Man ya, itu beda lagi. Venom ini tuh dia semacam drugs atau obat-obatan yang digunakan oleh Bane buat jadi dirinya lebih kuat. Kalian mungkin tahu kalau misalnya yang versi modern itu biasanya cairan hijau yang digunakan Bane. Kalau misalnya versi tuanya itu ya kayak sebuah pil gitu. Nanti saya kasih lihat. Oke? Ya sekarang kita langsung aja. Batman Venom. Ini kalian bisa lihat. Jadi Batman Venom ini tuh sebuah mini series. Kalau dibilang mini series sih enggak sih, sebenarnya dia kayak lebih ke 5 isu. Jadi Batman Venom itu punya 5 isu. Isu 1, 2, 3, 4, 5. Itu dari uh, Batman Legends of the Dark Knight tahun 1990 atau 1991 ya tulisan di sini. Nomor 16 sampai nomor 20. Jadi 16, 17, 18, 19, 20 pas 5 isu. Writernya itu kita bisa lihat di sini, writernya adalah Dennis O'Neil dan artnya by Trevor Von Eden. Kalian bisa lihat di sini writer dan artisnya Batman Venom. Ini cover pertamanya seperti ini. Saya keluarin semuanya. Ini untuk cover keduanya. Ini cover keduanya cukup ikonik ya. Karena Batman ini benar-benar smile kayak orang gila, dia benar-benar senyum kayak orang gila. Mau dibilang Batman Who Laughs juga mungkin bisa, cuma nggak terlalu se-ekstrem itu mungkin. Cover 2. Nah, ini cover 3. Cover 3 juga lumayan ikonik karena kita bisa lihat di sini Batman berjenggot. Nah, di sini cover 4. Ini nggak ikonik sih, maksudnya covernya nggak ikonik tapi kayaknya ini key issue. Maksudnya ini sebenarnya key issue sih, karena ini first appearance of Venom atau drugnya yang digunakan oleh Bane, yang tadi saya bilang yang digunakan oleh Bane untuk mengenhance atau memperkuat dirinya pas bertarung gitu. Ini cover yang terakhir, dia lawan Hiu. Lucu banget. Oke. Sebentar. Oke, jadi kita bakalan review secara full. Saya nggak tahu bakalan mendalam banget apa gimana, tapi seperti biasa saya bakalan kasih tahu. Ada 3 poin yang kita bakalan bahas di sini, yaitu pertama story writingnya, yang kedua itu artnya, yang ketiga itu berapa banyak atau seberapa sih saya bakalan ngerekomendasiin buat baca cerita ini. Jadi 3 kategorinya. Kita mulai dari isu pertama. Kita per isu ya. Ini isu pertama. Jangan buka. Seperti ini di isinya. Jadi isu pertama ini tuh menceritakan tentang apa sih? Saya sambil buka, saya sambil baca-baca, saya sambil cerita ya. Jadi di isu pertama ini Batman itu sedang menyelidiki penculikan seorang anak. Jadi ada anak diculik. Anaknya itu dari anak seorang dokter. Nama anaknya tuh Sisi dan nama dokternya itu Randolph Porter. Jadi Batman sedang menyelidiki tapi dia tuh kayak telat. Gara-gara telat anaknya itu gak bisa diselamatin. Nih kita lihat ya di sini. Jadi anaknya tuh kayak kekubur di dalam goa gitu. Lalu goanya itu kayak diisi air.
kayak ada air gitu, lalu dia tenggelam gara-gara Batman nggak cukup kuat buat ngangkat batunya. Jadi Batman itu mau nyelamatin anaknya, tapi anaknya tuh kayak kehalang batu gitu, dan dia tuh harus ngangkat batunya, mindahin batunya biar bisa nyelamatin anaknya, tapi ya dia gak cukup kuat. Habis itu anaknya mati. Udah, anaknya mati, dia ngabarin ke bapaknya yang itu seorang dokter yang tadi saya bilang, Randolph Porter. Jadi anaknya ini tuh diculik gara-gara bapaknya tuh lagi bikin sebuah drugs atau sebuah obat-obatan yang bisa memperkuat kinerja seseorang gitulah. Jadi kayak memperkuat fisiknya tuh. Nah jadi terus sama Batman ditanya, apa namanya, kamu kasih gak apa sih yang penculik itu mau? Yang penculik itu mau tuh resep ininya, apa namanya, si drugsnya ini sama beberapa drugsnya, tapi gak dikasih sama apa namanya sama si dokternya. Nah si dokternya juga bilang ke Batman, ini apa namanya, mau cobain nggak gitu kan drugsnya. Cuma awalnya Batman nolak, tapi ya awalnya sih nolak. Habis itu di cerita ini kita ngelihat kalau misalnya si Batman itu bener-bener frustasi karena dia tuh nggak bisa nyelamatin anaknya si dokter ini gitu. Jadi makin lama dia tuh makin frustasi, makin lama makin gak pede lah sama dirinya atau sama performanya. Habis itu puncaknya tuh ketika dimana dia itu kalah bertarung sama sebuah orang biasa. Kita bisa lihat di sini, kalian bisa lihat di sini dia dipukulin, bener-bener hampir mati, bukan hampir mati sih, kayak bener-bener dipukulin habis-habisan, dan dia tuh kayak nggak ngefek banget gitu loh, maksudnya nggak efektif lah dia cara bertarung. Terus dia tuh kayak bener-bener kecewa lah sama dirinya sendiri. Akhirnya dia balik lagi ke Dr. Randolph Porter, dan dia akhirnya mau mencoba drugs yang ditawarin gitu, mau mencoba tuh obat-obatan yang ditawarin sama si dokternya. Dan akhirnya dia langsung kuat banget. Di sini kita bisa lihat dia ngangkat beban berapa ya ini, kita lihat dia ngangkat beban, sebentar, dia ngangkat beban berat banget yang tadinya dia gak bisa angkat, dia jadi bisa angkat. Dia 630 pounds. Saya gak tahu itu berapa kilogram. Cuma dia gak bisa ngangkat, tapi habis minum obat itu dia langsung bisa ngangkat. Dan akhirnya habis minum obat itu dia langsung ke orang yang kemarin, dia langsung apa namanya, mengikuti atau nyari orang yang kemarin yang udah ngehajar dia. Habis itu dia hajar balik. Habis itu dia langsung ketawa-tawa kayak orang gila. Karena emang side effect drugsnya tuh bikin otaknya jadi gak bener gitulah. Oke, ini lanjut isu pertama habis. Kalau misalnya disuruh rate isu pertama yang berdasarkan 3 kategori itu, yang pertama itu writingnya menurut gue bagus banget, tapi gak bisa dibilang top banget karena ya biasa aja gitu. Maksudnya bagus, tapi bagus biasa aja. Ngerti ya? Jadi kalau misalnya di rate, saya bakalan rate itu mungkin 8. Tapi art style ini benar-benar klasik, benar-benar menunjukkan Batman banget. Gue juga suka dia dimana dia ngegambarin klasik Batman, yaitu blue and gray. Walaupun kuningnya dan dia ada kuningnya ya, walaupun kuningnya di belt doang dan gak ada simbol kuningnya di sini. Tapi ini benar-benar apa namanya, Batman yang menurut gue klasik. Menurut saya klasik. Tuh, kita bisa lihat kuningnya ada di beltnya. Dan ini bagus banget. Jadi kalau menurut saya artnya itu 8,5 lah. Karena ada yang lebih bagus, saya juga lebih prefer art yang kayak yang lain lah. Jadi ini kayak oke lah artnya 8,5. Jadi ceritanya 8,5, abis itu artnya itu 8,5. Dan seberapa saya bakal rekomen buat baca ini, saya bakal rekomenin kalian buat baca ini itu 9 dan 9,5. Karena pertama, ini key issue. Apa sih key issue itu? Ini sekedar informasi bagi kalian ya. Jadi key issue itu biasanya first appearance, kalau enggak death of something. Jadi first appearance itu kayak kemunculan pertama di sebuah komik
oleh kemunculan pertama sesuatu gitu di sebuah komik. Dan ini tuh pertama kali kemunculannya ya Venom ini, atau yang drugs yang tadi yang saya bilang untuk mengenhance si Bane. Jadi ini benar-benar ikonik. Ini kalian harus baca. Jadi kalian tahu gitu siapa yang nyiptain Venom. Venom tuh bisa ke Santa Prisca itu gimana. Santa Prisca itu di tempat dimana Bane lahir ya. Ini 9, 8. Kalau misalnya saya suruh rate, ya pertama itu writingnya itu 8, artnya itu 8,5, rekomendasi aja 9. Top. Oke, kita lanjut langsung aja, gak usah banyak basa-basi, lanjut ke isu 2. Ini dia ketawa gila banget. Saya bakal cepet aja ya. Jadi di sini Batman itu gak pakai identitas Batman-nya lagi. Dia pakai kayak civilian biasa aja. Ini Batman tapi dia gak pakai kostum Batman-nya lagi. Dia kayak pakai baju biasa doang. Habis itu dia ngepukulin orang-orang banyak. Yang padahal tuh kayak cuma penjahat-penjahat yang emang belum ngapa-ngapain gitu. Lanjut dia ngangkat beban terus, dan kalau misalnya dia gak bisa ngangkat beban nih, dia langsung minum obatnya. Jadi kayak bener-bener kecanduan banget lah. Dia kecanduan banget. Habis itu kayak dia tuh makin lama tuh makin dikontrol sama orang yang punya obatnya gitu. Dia minta terus. Dan kita bisa lihat di sini dia ketemu sama anaknya jenderal. Namanya jenderalnya tuh Jenderal Slaycroft. Jadi Slaycroft ini tuh kerjasama sama dokternya buat ngebuat super soldier. Nah, gimana cara ngebuat super soldiernya? Dengan cara yaitu drugs Venom itu di refine, dijadiin serum buat super soldier. Kita bisa lihat di sini. Panel-panelnya masih sama ya artnya, jadi kemungkinan besar artnya nggak bakalan saya ganti karena mentok di 8,5. Mesti dia ngomong ke Jim Gordon kalau misalnya si serum ini tuh bahaya gitulah intinya. Nah terus Jim Gordon tuh nggak suka lah, pokoknya si dokter Randolph Porter ini tuh kayak memproduksi serum ini. Pokoknya dia nggak suka, GCPD tuh pengen nangkap dia. Cuma si Randolph Porter bilang kalau lu masih mau ngonsumsi nih obat, lu bunuh Jim Gordon, kata si Randolph Porter gitu ke Batman. Terus dikata Batman no sweat, dia bener-bener bilang kayak gitu, no sweat. Jadi dia Batman ngeyain buat ngebunuh Jim Gordon. Jadi bener-bener ini ngegantung banget sih. Di isu 2 ini ngegantung. Saya cukup kaget karena Batman ngebunuh Jim Gordon gitu kan, gak mungkin banget gitu. Kita harus baca isu 3-nya. Ini writingnya agak naik sedikit lah, dari 8 ke 8,5 atau 8,25, karena ini benar-benar ngegantung. Dan ini benar-benar membuat pembacanya tuh penasaran gitu, apakah Batman bakalan ngebunuh Jim Gordon cuma buat drugs. Bisa jadi, bisa enggak, who knows. Kita baca yang ketiga. Ini yang ketiga. Sini Batman, spoiler dikit, di sini Batman tuh dia kayak ngunci dirinya sendiri di basementnya gitu sampai sebulan apa beberapa bulan gitu. Kita lihat di sini. Habis itu dia kan disuruh ngebunuh Jim Gordon kan. Dia suruh ngebunuh Jim Gordon. Habis itu Batman itu sadar kalau misalnya dia tuh udah bukan dirinya lagi gara-gara obat-obatan ini. Habis itu dia akhirnya infoin Jim Gordon kalau misalnya si Slaycroft ini, jenderal yang tadi pengen bikin super soldier, sama si Randolph Porter ini pengen kabur ke Santa Prisca. Si Batman infoin Jim Gordon itu. Habis itu dia langsung cabut deh ke ke Batcave. Dia cabut ke Batcave, dia nemuin Alfred. Bukan nemuin Alfred sih, lebih ke dia nelpon Alfred. Dia bilang kayak, tolong kunciin gue di Batcave selama berapa bulan, kita lihat di sini. Buat sebulan. Jadi dia sebulan dikunci di Batcave. Benar-benar udah dia gak keluar-keluar. Setelah sebulan Slaycroft itu sama Randolph Porter dia ke ke Santa Prisca buat ngedevelop
super soldier serumnya buat disuntikin ke anaknya, karena dia pikir anaknya tuh bakalan kayak jadi perfect subject lah for super soldier serum. Bla 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 bla. Kelar, Batman keluar lah nih setelah sebulan. Batman keluar. Penampilan Batman setelah keluar dari Batcave-nya. Sebulan doang, sebulan dia langsung berjenggot gini. Ini epic banget sih. Nah, sedangkan anaknya si Slaycroft ini tuh udah disuntikin pakai super soldier serum, dan dia tuh efeknya tuh jadi yang tadinya dia penyayang, yang tadinya dia biasa aja gitu. Orang yang biasa aja. Bahkan sedikit gentleman ya, karena dia kayak kenalan sama seorang cewek di Santa Prisca gitu, cuma ya akhirnya dia jadi kayak robot gitu, ngikutin apa kata bapaknya doang, gara-gara ya itu tadi otaknya bermasalah gara-gara disuntikin sama Venom. Udah lanjut deh tuh Batman akhirnya ke Santa Prisca. Nih, isu 4. Isu 3 itu menurut saya artnya oke banget sih, karena baru pertama kali ini Batman digambarkan punya beard di tahun 90. Dan ini cukup kocak. Ini cukup benar-benar mengangkat isu drugs issue yang sedang terjadi di tahun 90 kan. Jadi ini benar-benar menurut saya ceritanya naik banget, artnya juga naik. Ini ceritanya sih 9 sih. 9 dari per 10, artnya juga 9 dari per 10. Rekomendasinya ini 10 dari per 10. Maksudnya rekomendasinya sih tetap 9 dari 10, tapi untuk yang isu ini doang kalian harus lihat Bruce Wayne berjenggot. Jadi kalian harus baca ini 100%. Oke, kita lanjut ke yang part 4 of 5. Part 4 of 5 itu yang ini, yang dia lawan Hugh. Jadi Batman itu ke Santa Prisca, dia lanjut. Sedangkan di Santa Prisca itu tuh si dokter Rudolph Porternya tuh makin lama makin gila. Dia juga bikin obat-obatan yang fungsinya tuh buat mempinter dia, tapi menurunkan kinerja otak gitu. Jadi otaknya gak bisa dipakai lama-lama, tapi dia pinter gitu sekali pakai otaknya. Jadi dia ya pokoknya begitulah. Habis itu anaknya si Slaycroft juga makin lama makin bengis. Ngeliat dia kayak matahin leher orang. Makin lama makin gila lah. Keadaan di Santa Prisca itu makin lama makin gila karena isinya tuh benar-benar super soldier. Dan emang si Rudolph Porter ini tuh dia ngekonsumsi obat-obatannya dia sendiri mulu. Jadi makin lama kinerja otaknya makin turun. Habis itu kita bisa lihat di sini Alfred pergi ke Santa Prisca juga sama Bruce buat ngelawan dua orang ini, bring them to justice lah istilahnya. Habis itu pesawatnya ditembak di bazooka. Pesawatnya Bruce sama pesawatnya Alfred itu di bazooka sama si Slaycroft ini. Untungnya mereka terbang, kayak mereka skydive dan gak mati. Alhamdulillah ya. Dan langsung Batman pas di ini kita bisa lihat pas di darat dia langsung ganti baju, ganti kostum lah jadi Batman. Dia langsung ngalahin guards di sana. Habis itu ya udah siap-siap aja ngelawan si super soldiernya sama si Slaycroft ini. Dicari kan tuh Batman dicari. Awalnya sih Batman gak ketemu, cuma akhirnya gara-gara Alfred ketangkap dan di kayak ikat di laut gini, mau dikasih makan ke hiu, akhirnya Batman nyamperin, dilepasin lah si Alfred. Sedangkan ada hiu gitu loh. Saya lihat nih sini banyak banget hiu. Dan udahlah akhirnya saya bisa lihat Batman nusuk hiu di sini. Saya nggak tahu sih ini termasuk break no kill rule-nya apa gimana. Nih di sini tuh ditusuk sama Batman. Hiunya pergi, habis itu dia langsung deh bakalan lawan-lawanan sama anaknya si Slaycroft yang udah diinjek sama Venom. Oke, buku ini agak a bit step down menurut saya dari segi cerita dan dari segi ini, karena yang ini emang khusus ya, jadi kayak ini ya biasa aja gitu. Story ratingnya 8, artnya 8,5.
rekomendasi bacanya tetap 9 karena ini again satu series. Kita lanjut ke yang terakhir. Di issue terakhir ini bener-bener packed with action, bener-bener packed with kita sebagai pembaca disuruh mikir karena di sini Batman ini bagian actionnya Batman ngelawan anaknya Slaycroft. Jadi di sini tuh bener-bener ditunjukin kalau Batman itu nggak mungkin menang gitu lawan anaknya Slaycroft karena Batman aja kalah gitu lawan Bane gitu, nggak bisa bener-bener fair gitulah lawan Bane. Dia gak pernah menang. Kalau di City of Bane dia nggak pernah menang. Dia bukan dia dibantuin Catwoman di City of Bane. Di Nightfall bukan Batman yang ngalahin Bane, tapi Azrael. Jadi dia juga gak bisa ngalahin ini gitu. Akhirnya dia ditangkap, dipenjarain. Nah di penjara itu tuh kayak dibikin trap, semacam trap jigsaw gitu guys. Jadi trap ini tuh bakalan nenggelamin Batman kalau misalnya Batman itu nggak bisa ngangkat sesuatu yang berat. Nah akhirnya Batman ini kayak wah kembali lagi nih gue ke yang pertama gitu kan. Gue kembali lagi nih ke ke cerita awal. Nah di ruangan tersebut itu tuh dikasih obat-obatan tuh dikasih di situ kayak nih kalau lu mau keluar lu minum obat-obatan ini gitu kan, yang udah gue racik dan 100% itu lebih adiktif daripada obat-obatan yang sebelumnya. Nah Batman di sini tuh perang deh dia sama psikologinya, kayak anjir ambil gaya obat-obatannya, ambil gaya dan writingnya di sini bagus banget guys. Kayak dia tuh bener-bener menunjukkan mentalitas seorang Batman tuh gimana sih gitu loh. Jadi dia benar-benar jadi tuh di sini tuh memperlihatkan kita kalau Batman tuh is not all about Bronx gitu kan, bukan it's not all about Bronx, tapi otak juga, mentalitas juga gitu. Jadi kita bisa bacain ya. First he needs a tool, take the weight off the dumbbell and use it to fight on the bar. Jadi dia kayak benar-benar mikir gimana sih cara escape dari sini tanpa gue pakai itu obat gitu. The mortar is 3 centuries old, it can be scraped away, bla 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 bla. Yes, enough stones, time to begin on the bed. The pill, nih, ini bagus nih writingnya. The pills, he's been here day and day, don't begin to work for at least 24 hours. If he doesn't take them now, it will be too late. It would be so easy, and it would almost certainly save his life. Then he remembers what he became. Nothing is worth that, not even life itself. Jadi dia bilang kalau dia ingat pas dia ngonsumsi pil itu tuh kayak gimana dia. Jadi itu tuh dia bilang gak worth it. Bahkan gue hidup pun gitu. Maksudnya gue hidup nih, tapi gue harus ngonsumsi pil ini, itu hidup gue gak worth it gitu. Nih, dan di sini ada panel yang lebih cool lagi. Jadi kita bisa ngeliat Bruce Wayne. Dia kayak bener-bener rabbit. Ini pas dia di goa. Pas lagi di goa sebulan, dia jadi ingat pas dia di goa sebulan tuh dia kayak gimana. Dan ini gambaran ini bagus banget, kayak ini kocak. Ini bagus. Akhirnya dia berhasil escape lah. Long story short, dia berhasil escape. Habis itu yang super soldiernya juga dia udah heal balik, tapi si Slaycroft si Slaycroft ini tuh marah ke Rudolph Porter karena dia udah kebanyakan minum obat-obatannya sendiri gitu. Jadi dia gak kerja, otaknya udah gak jalan lagi lah intinya. Habis itu Batman keluar dari itunya, dia mukulin Slaycroft. Habis dia mukulin Slaycroft nah dia mukulin Slaycroft kan. Habis itu ya si Rudolph Porternya tuh kita bisa lihat di sini, hold on. Rudolph Porternya tuh kayak menekan voicemail gitu yang berisi suara bapaknya yang dia ngomong kill me gitu. Jadi dia akhirnya anaknya anak si Slaycroft ini tuh si anaknya si Slaycroft ini tuh bunuh bapaknya sendiri gitulah, intinya dia bunuh bapaknya sendiri. Habis itu kita bisa lihat di sini Rudolph Porternya masih kayak orang gila, masih makanin obatnya sendiri, sinting banget. Akhirnya anaknya sadar,
kalau misalnya dia udah jadi kayak gimana, dia udah pokoknya anaknya sadar, dia nangis gara-gara dibunuh bapaknya sendiri. Habis itu udah Batman cabut dari Santa Prisca, dan kita bisa lihat di sini kalau misalnya si Rudolph Porter ini tuh dia overdose sama obatnya sendiri pas di penjara. Jadi udah gitu aja. Yang ini bagus banget. Ini writingnya itu 9, artnya itu 9,5. Dan ini benar-benar wajib dibaca. Ini paling bagus ini menurut saya. Ini 10. Maksudnya kalau wajib dibaca itu 10 gitu. Rekomend saya baca, rekomend ini 10. Bagus banget. Oke. Moving on. Itu udah, walaupun udah 5, kita masih ada satu lagi nih. Apa itu satu laginya? Satu laginya tuh ini. Ini seharusnya sih connect sama universe yang ini. Sama universe yang tadi. Ini Batman One Bad Day Bane. Jadi di sini tuh tentang gimana Bane setelah Nightfall itu tuh dia udah tobat gitulah. Kita baca ya bareng-bareng. Jadi di sini ceritanya tentang Bane yang udah tobat, udah gak mengonsumsi Venom lagi, dan gimana dia tuh tiba-tiba masa lalunya tuh balik lagi ke dia gitu. Ada orang yang nganterin dia Venom yang bilang kayak, padahal yang bilang kayak Venom itu dibuat lagi gitu sama suatu orang gitu, sama suatu produk, sama suatu produsen gitu. Dan Bane-nya tuh gak percaya karena di cerita ini dia sama Batman tuh udah kerjasama buat ngancurin semua pabrik Venom yang ada di dunia gitu. Ini ceritanya. Kita baca sebentar aja ya, karena ini udah hampir setengah jam nih. Oke, jadi di sini Bane itu udah tobat, dia udah jadi kayak pegulat gitu, pegulat profesional. Kita bisa lihat sini, ini panelnya bagus banget. Bane, dia udah jadi pegulat profesional, dia udah tobat, dia udah gak ngonsumsi Venom lagi, hidupnya udah straight gitulah istilahnya. Dan di sini kita bisa lihat originnya Bane. Dari dia lahir sampai dia memutuskan jadi Bane gitu gimana, sambil dia bergulat sama Batman bohongan. Lanjut. Iyalah pokoknya abis itu ini ada satu panel keren di mana dia kayak nge-break, dan tanda kutip nge-break Batman's back. Tapi ini nggak real karena again itu kayak WWE yang bohongan, kayak ya begitulah pokoknya. Habis itu dia pulang ke rumah, dia ngelihat kalau misalnya Mysterious Bane breaks Batman. Di sini Batman di universe ini katanya Batman udah mati gara-gara Bane-nya tuh dalam kutip tanda kutip ngebunuh, padahal enggak. Jadi pokoknya disamperin sama orang di rumahnya, ditawarin Venom, dia bilang kalau Venom itu diproduksi lagi dan bla 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 bla. Lanjut disamperin produsennya, dan ternyata Dr. Rudolph Porternya tuh masih hidup. Jadi Dr. Rudolph Porter tuh ngonsumsi sebuah pil yang bikin dia tuh kayak dalam tanda kutip mati, hatinya berhenti sebentar, abis itu dia hidup lagi lah. Jadi dia fake his death, dan dia kayak bilang ke Bane, ayo gitu minum lagi obat gue. Bane-nya kagak mau, dan akhirnya kayak dia ngebunuh si yang tadinya si Rudolph Porternya, dan akhirnya dihancurin semua itunya. Ini bagus banget. Saya gak bisa bicara banyak-banyak karena bakalan terlalu lama. Tapi ini benar-benar bagus karena ini benar-benar ngasih tahu kita kalau second chances itu ada loh. Gitu, kesempatan kedua itu ada. Kita nggak selalu harus, nggak ada yang namanya tuh terlalu telat gitu dalam hidup. Di sini saya bakalan ambil sebuah quote dari dari comic book ini. Quote-nya ini benar-benar memorable banget sih bagi saya. Jadi dia ngomong kayak Ben tuh ngomong kayak gini. We will escape the past together. I no longer fear trying something new. I may have been created in the dark, but I will now live in the light. Gitu. That's amazing. Jadi kalau mungkin kalian ingat nonton di Batman-nya Christopher Nolan yang ketiga, dia bilang you merely adopted the dark, I was born in it, gitu kan. Jadi di sini tuh ngambil dari quotes itu juga sebenarnya ya. Dia bilang I may have been created in the dark, but I will now live in the light. Jadi gitulah. Jadi ini kelanjutan
bukan secara official sih seharusnya, tapi ini kelanjutan dari yang Batman Venom ini, dan ini bagus banget. Ini salah satu cerita favorit saya dari Batman One Bad Day. Mungkin nanti saya akan bahas semuanya Batman One Bad Day satu-satu, tapi untuk kali ini ya review singkatnya inilah. Kalau mau kalian mau dengar lebih banyak tentang atau cerita yang lebih lengkap tentang Batman One Bad Day yang ini, kalian bisa komen di bawah, nanti saya bikinin videonya. Oke. Untuk yang ini ceritanya itu nggak terlalu ceritanya oke lah, maksudnya ceritanya oke, cuma apakah dia impactful? Iya, cuma nggak terlalu banyak. Walaupun ini tentang drugs juga, ini lebih tentang second chances, atau kalian itu bisa ngeredeem diri kalian. Jadi mungkin kalau kalian suka, tapi menurut saya ceritanya dalam komik gitu ya, ini ceritanya 8 sih, kayak nggak terlalu bagus lah. Kayak ini standar, ini lebih di atasnya standar lah. Maksudnya nggak terlalu bagus tuh bukan jelek, tapi bagus, tapi oke aja gitu. Dan ini art stylenya sih sangat bulky banget, sangat aneh. Saya kurang suka. Mungkin art stylenya saya kasih 6,5. Saya ada panel-panel favorit saya di sini, cuma nggak terlalu lah, karena ini art stylenya benar-benar bulky banget. Kayak mungkin kalian pernah dengar Rob Liefeld, art style kayak gini, tapi ini lebih bagusan dikit. Rob Liefeld tahun 90, ya it's not good. Dan untuk seberapa banyak kalian harus baca ini tuh, kalian mungkin kalau saya rekomendasi ini 8. Buku ini saya kasih 8 dari 10. Kalau kalian mau baca ini boleh, kalau kalian nggak baca juga ya udahlah gitu. Tapi ini bagus kok. Maksudnya kalau kalian suka tentang second chances, redemption art, ini bagus. Saya enjoy banget, maksudnya ya begitulah. Oke, that's it untuk meriang kali ini, modal review doang. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Saya harap kalian suka. Saya juga harap kalau kalian suka itu kalian memberikan like, atau mungkin kalian ada tanggapan dari kalian masing-masing, kalian bisa komen di bawah. Kalian ada pertanyaan, kalian bisa langsung aja komen di bawah, nanti pasti saya balas. Oke, terima kasih. Mokomdo out.